Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Senang sekali aku Aisyah Latifah tentunya happy di episode kali ini. Karena seperti biasa kalau podcast barengan sama Partai Perindo pasti ada banyak banget insight-insight yang bakal dikasih ke kamu. Tentunya Aisyah juga pengen ngucapin selamat datang untuk kamu yang udah bergabung ya via Instagram, via Facebook, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Selamat sore juga untuk kamu yang berkesempatan untuk mendapatkan e-voucher belanja. Ada Rp300.000 totalnya untuk 3 orang pemenang yang udah mengutip quotes terbaik dari tiap episode-episode podcast. Tapi jangan lupa nih, ada syaratnya. Harus follow dulu Instagram @partaiperindo. Ini kita bakal ngomong sesuatu yang very insightful. Karena apa? Karena topik hari ini super duper menarik. Kejar target angka stunting dan gizi buruk di Jakarta terus menurun. Dari berapa sih menurunnya dan sekarang kondisinya kayak gimana? Of course, Aisyah nggak bisa ngobrol sendirian. Kan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesehatan dan Narkoba DPP Pemuda Perindo atau praktisi hukum. Ada Bang Alex Putra. Paling enak kayaknya kita panggilnya Kak Alex aja ya, biar makin akrab juga untuk yang nonton. Kak Alex, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Ini seru banget kalau ngomongin stunting. Tapi sebelum kita membahas lebih detail lagi, lebih jeli lagi nanti, boleh dikasih tahu dong latar belakang dari Kak Alex sendiri itu dari mana, kuliahnya apa, sejarahnya bisa gabung barengan sama Partai Perindo juga gimana? Silakan Kak Alex. Baik, sebenarnya perkenalkan nama saya Alex Adam Putra. Mhm. Latar belakang saya pekerjaan sekarang sih praktisi hukum ya. Oke. Saya lulusan salah satu universitas swasta di Jakarta. Oke. Dan juga belum lama ini saya sebenarnya praktisi hukum ini baru sih kita disumpah kemarin. Oh, oke. Jadi baru ngambil profesi avokat. Avokat, baru. oke. Usia 26. Lalu untuk bidang saya di pemuda tepatnya DPP Perindo, Pemuda. saya jabatan sekretariat bidang kesehatan ya dan narkoba. Mungkin tuh foksinya sih kita baru juga sih digabung partai politik ini ya, bisa dikatakan kurang lebih tahun 2021 lah kita bergabung. Karena kita melihat partai politik ini kan semua setiap kebijakan itu harus diambil melalui partai politik. Setuju. Apalagi kalau kita ingin mengubah suatu bangsa, mau tidak mau kita harus mengambil peran dan bagian. Bagaimana caranya? Mau tidak mau kita harus masuk ke dunia politik. Setuju. Akhirnya kenapa memilih kayaknya Partai Perindo ini merepresentasikan Kak Alex sendiri dan ingin bergabung ikut ngambil andil juga di Partai Perindo? Salah satu sih kalau kita melihat Partai Perindo ini adalah partai yang bisa dikatakan partai baru ya, usianya satu. Masih muda. Dan juga dia bisa mewakili setiap kalangan masyarakat, baik kalangan menengah maupun sampai ke atas. Oh iya. Apalagi kalangan muda. Otomatis muda itu sasaran segmen utama yang bisa bergabung di pemuda. Dia tidak melihat maupun tua atau muda ya. Benar. Si anak muda pun bisa bergabung di politik melalui saya Pemuda Perindo. Oh oke. Makanya aktif banget juga. Ini kalau ngomongin dari bidang kesehatannya ini, paling highlight yang bisa kita ambil, yang paling krusial masalahnya di tahun-tahun ini adalah stunting. Nih, ada data BPS di tahun 2020, jumlah balita yang menderita stunting dan gizi buruk mencapai 6.047 balita. Kalau tanggapan Kak Alex sendiri gimana nih kalau ngomongin stunting? Karena kalau highlightnya Indonesia itu merupakan nomor 1 untuk penderita stunting, apalagi anak dan juga balitanya. Kalau menurut Kak Alex gimana? Kalau kita mengacu stunting apalagi di data yang 2020 ya, data 2020 dan BPS itu otomatis stunting itu meningkat ya, bisa dikatakan ya. Itu meningkat karena efek pertama kali kita masuk pandemi. Otomatis segmen ekonomi kita mempengaruhi ya. Ibu yang otomatis gizinya, otomatis ingin membeli suatu kebutuhan gizinya otomatis terhambat dengan pandemi tersebut. Apalagi yang para pekerja ya, otomatis dia penghasilan menurun karena pengurang pekerjaan. Tapi tidak bisa kita pungkiri sih, pemerintah selalu memfasilitasi lah, dalam arti melalui sosialisasi dari Kementerian Kesehatan yang tidak kalah penting mengedukasi para ibu hamil utamanya ya. Karena ibu hamilnya harus tahu peran penting air ASI. Karena apa? Karena kalau tidak diberi air ASI, otomatis pertumbuhan anak bayi ini kurang. Pertumbuhan tingginya bisa dikatakan tinggi. Apalagi kalau kita mengacu pada data 1000 hari ya, 1000 hari bayi itu harus lebih aktif gizinya.
Oke, itu adalah masa pertumbuhan paling krusial gitu ya. Ini ada beberapa artikel juga yang mungkin bisa kita ulas gitu ya terkait mengenai stunting ini. 6.047 balita khususnya DKI Jakarta alami gizi kurang. Stunting hasilkan SDM yang rentan penyakit. Nah, terus juga ada 26 balita di Kelurahan Kartini Jakarta Pusat alami stunting. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Jakartanya sendiri, ini itu naik apa turun nih dari tahun-tahun sebelumnya nih? Alex. Kalau pendapat saya sih menurun sih. Menurun. Apalagi kalau kita lihat pemerintahan Pemprov, utama Pemprov DKI Jakarta, dia selalu mengedukasi masyarakat dalam air bersih. Air bersih. Oh, oke. Air bersih itu mempengaruhi suatu aspek. Satu aspek air bersih. Terus pemerintah yang selalu menerapkan kebersihan lingkungan, kebersihan lingkungan itu faktor juga mempengaruhi. Dan juga pemerintah tidak kalah pentingnya perihal edukasi ibu. Edukasi ibu. Dan juga ditambah lagi pengetahuan harus utama. Ditambah lagi, apalagi pemerintah membuka lapangan pekerja ya, otomatis seenggaknya bisa mengurangi angka stunting itu dengan apa? Kalau dia memiliki ekonomi yang baik, yang cukup, otomatis gizi untuk anak ini bisa terpenuhi atau bisa tercukupi. Oh iya. Tapi kalau tidak, otomatis dia akan kena stunting. Salah satunya otomatis kemiskinan akan bertumbuh. Hal-hal itu harus kita perhatikan juga. Itu tugas kita bersama sebenarnya. Kita tidak bisa lepaskan pada pemerintah. Yang utama sih harus pengetahuan si ibu. Benar, edukasi utama itu harus. Oke. Ini ada beberapa artikel lagi juga nih Kak Alex tentunya yang nanti bakal kita bahas juga, tapi ternyata kalau ngomongin seputar upaya sama pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia, pemerintah nih udah ada nih ngeluarin peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Tapi kelihatannya peraturan presiden ini belum ya terlaksana dengan baik sampai ke daerah-daerah. Kak Alex, menurut Kak Alex gimana? Daerah mana yang menurut Kak Alex paling krusial kalau ngomongin stunting? Terakhir yang aku tahu dari data 2018 waktu itu Indonesia Timur yang parah. Kalau sekarang Indonesia Timur ya 2022 ini gimana nih biar rata bahwa Indonesia lepas atau jauh dari stunting? Sebenarnya hal itu bisa kita siasati ya dengan apa? Dengan peran pentingnya pemerintah. Pemerintah harus turun langsung melalui apa? Posyandu. Tugas utama Posyandu itulah sentral utama. Karena dia yang ada di garda di masyarakat di tengah desa. Karena apa? Kalau kita tahu setiap ibu melahirkan, ibu menyusui, otomatis ada dokter spesialis atau bidan ya yang mengedukasi pola makan yang baik, gizi yang baik untuk si ibu menyusui. Dan juga kurangnya pengetahuan, karena kurangnya pengetahuan akhirnya terjadi stunting lah di desa-desa tersebut. Tapi tidak hanya kita menyerahkan pada kementerian bisa katanya Kementerian Kesehatan utama ya. Kalau di daerah mungkin dinas kesehatan ya bisa menaungi tersebut. Tetapi yang lebih tepatnya sih kita harus bisa berperan juga, lebih mengetahui juga. Sebelum hal tersebut bisa terjadi terimplementasi, alangkah baiknya kesiapan sebelum menikah itu harus mengetahui dulu. Apa aja tuh? Hal-hal itu harus mengenai posyandu, terus vaksin dan lain-lain itu juga ngaruh. Kurangnya pengetahuan pun itu efeknya. Karena kan kalau di desa maaf ya, banyak kan di desa tuh udahlah kasih minum ini aja lah. Udah kasih obat ini. Tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana efeknya. Itu harus kita siap. Karena apalagi pemerintah kan gencar nih proses yang Perpres yang nomor 72 tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan generasi emas untuk kita ke depan. Bagaimana generasi itu bisa tercapai ke depan jika dari segmen dari bawah pun tidak memadai dari gizi kesehatannya. Oke. Jadi sebenarnya kalau itu ibaratnya faktor-faktor dari eksternalnya bahwa harus ada yang pasti posyandu tadi, obat-obatan, bagaimana kita memperhatikan gizi. Nah, cuman pre-eventnya kayak pernikahan dini dan lain-lain itu apakah berpengaruh juga? Karena kita nggak memungkiri nih Kak Alex, kalau di luar Jakarta, mungkin kalau di kota Jakarta udah agak tabu ya pernikahan yang masih di bawah umur dan segala macam. Tapi di daerah-daerah banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang dini, di bawah umur. Apakah itu juga akan mempengaruhi stunting? Itu mempengaruhi. Karena apa? Sebelum dia menikah harus ada kesiapan ya. Bicarakan kesiapan secara psikis maupun finansial. Iya betul. Jika dia tidak ada kesiapan, ya tidak tutup kemungkinan hal itu bisa terjadi
pada pasangan tersebut. Karena kurangnya pengetahuan tentang stunting, kurang tahunya tentang pola hidup yang sehat, itu kan pengaruh juga. Kalau bagaimana kalau dia nikah dini, otomatis kalau kita bicara nikah dini, otomatis dia belum bisa memiliki pekerjaan yang mapan. Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya? Jangankan kebutuhan untuk bayinya, otomatis akan mempengaruhi efeknya ke depan. Oke. Jadi itu faktor-faktor sebelum menikah harus kita perhatikan terlebih dulu. Betul. Nah, ini ada lagi artikel bahwa sebenarnya agar setiap balita mendapat asupan gizi yang baik, DPR RI membuat RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU KAI. Nah, ini mengatur tentang cuti 6 bulan untuk ibu yang melahirkan dan cuti ayah selama 40 hari. Nah, tapi ini udah terlaksana apa belum, Kak Alex? Kalau soal ini belum sih, kan lagi rancangan undang-undang. Jadi ini bakal terlaksana gak? Sorry. Kalau terlaksana sih ada pro kontra ya. Iya. Gimana? Yang pronya mungkin bagi si pekerja suatu hal angin segar buat mereka, bisa cuti, bisa mengontrol anaknya, tumbuh kembang anaknya. Iya. Tapi kontranya? Iya, satu kontranya pengusaha, pelaku usaha otomatis dirugikan. Kalau menurut Kak Alex sendiri? Kalau saya kita lihat objektif aja ya. Iya. Kalau menurut saya itu bagus-bagus aja sih cuti 6 bulan. Sebelumnya emang sih diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Sebelumnya diatur. Harusnya kan 3 bulan ya. Sekarang tuh 3 bulan yang ibu. Tapi ini kan ditambah 6 bulan. Ditambah jadi 6 bulan. Tapi kita lihat apakah bisa manfaat atau tidak. Jangan sampai si pekerja ini dicutikan. Siapa yang pengganti dia? Oke. Nah, itu kan harus diperhitungkan juga. Kalau dia pegawai negeri ASN tidak masalah ya. Karena negara yang membiayai. Iya. Kalau perusahaan otomatis yang dibebankan siapa? Swasta. Otomatis dia akan berpikir mau tidak mau dia akan mengganti posisi si pekerja ini dengan pengganti lain. Betul. Penghasilannya bagaimana? Oke, dia di pemerintah emang diatur full selama 3 bulan. Jalan bulan keempat sebesar 75%. Apakah itu bisa terrealisasi? Karena apa? Belakangan ini banyak kasus hal-hal itu terjadi. Tidak sesuai faktanya. Apalagi perusahaan kan punya regulasi dan aturan tersendiri, kebijakan dia. Benar, dan kalau perusahaan swasta kan secara financial beda-beda. Kita nggak bisa menyamaratakan seperti ASN gitu. Nah, ini juga ada artikel lagi, di bawah kendali Anies kasus stunting di Jakarta Pusat turun menjadi 3%. Ini dari tahun berapa sampai tahun berapa nih, Kak Alex? Ini berarti sampai tahun 2022 ini turun gitu ya. Oke, prevalensi stunting di Jakarta Timur turun drastis. Berarti sebenarnya kalau mau ngomongin secara keseluruhan itu turun gitu kan. Kalau misalnya di tahun 2022 ini mau dibuat benar-benar angkanya minim banget atau sampai nggak ada, itu mungkin nggak, Kak Alex? Tidak ada angka stunting di Jakarta dulu aja. Tidak sih. Karena belum mungkin. Belum proses. Berapa lama mungkin kan saat ini hanya ada 2 daerah ya, bisa dikatakan. Iya, ini kita baru dari dua data yang ada, misalnya Jakarta Timur sama Jakarta Pusat. Karena kalau kita lihat si Jakarta Timur jumlah penduduknya bisa dibilang tidak terlalu padat. Mungkin daerah barat atau utara kan penduduk padat, yang dimana air bersih, kita kembali lagi pada air bersih sebenarnya. Iya. Apalagi pemerintah saat ini selalu mengutamakan masyarakat untuk menggunakan air pump ya, mengedukasi, karena air pump itu otomatis difasilitasi. Tapi kan tidak semua masyarakat bisa menikmati air pump tersebut. Mungkin edukasinya ada, cuman aksesnya itu secara teknisnya itu sulit gitu. Nah, ini kalau ngomongin tadi Kak Alex sudah sempat menyinggung, sebenarnya kalau ngomongin tentang stunting ini kita tidak bisa 100% relay sama pemerintah aja, dari kitanya juga harus mengedukasi satu sama lain begitu. Kalau ngomongin Pemuda Perindo, sudah apa aja nih yang dilakukan dari Partai Perindonya sendiri, dan mungkin ada juga beberapa langkah-langkah yang belum dilakukan dan akan dilakukan pada tahun ini tuh? Kalau di bidang saya utamanya ya, di bidang pemuda ya, itu kita sering mengedukasi masyarakat. Baik itu kita melakukan suatu kegiatan ya di RW atau kelurahan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan ya. Karena bidang kesehatan bukan hanya tentang stunting yang kita utamakan, tapi bahaya narkotika pun kita masukkan. Nilai-nilai, karena apa? Bahaya narkotika sangat luar biasa dia itu. Kalau kita mengacu pada undang narkotika, ada 7 turunan narkotika kan yang berbahaya. Tetapi tidak kalah penting bagaimana kita membentengi diri kita masing-masing. Karena narkotika itu bisa dikatakan bisa menyerang siapa saja ya. Bisa baik kalangan menengah, bukan atas, mau baik miskin maupun kaya, dia akan menyerang. Itu suatu merusak generasi kita ke depan. Jadi kembali lagi
hal-hal ini harus yang selalu kita di dalam pemuda utamanya kita selalu mengedukasi terus kepada masyarakat peran pentingnya kita. Emang kita tidak bisa memberi segmen terlalu besar ya efeknya, tapi tidaknya kita bisa mencegah, meminimalisir lah hal dampak tersebut, jangan sampai merusak generasi muda kita ke depan lah. Setuju. Jadi secara nggak langsung juga Kak Alex ngasih tahu bahwa Partai Perindo ini menjadi wadah juga Kak Alex untuk mengedukasi masyarakat dan memulai dari diri sendiri juga tentunya. Mungkin terakhir deh Kak Alex boleh kasih saran atau mungkin tips ya untuk muda-mudi di luar sana yang ingin bergabung ke Partai Perindo dan juga pengen ikut serta andil memberi hal-hal positif tentunya. Tapi masih ragu-ragu nih, kayaknya saya tidak cocok deh untuk terjun ke bidang politik, masih belum yakin, cuman udah ada rasa inginnya gitu. Gimana tuh Kak Alex? Saran saya sih kalau kita melihat ya kayak inilah masyarakat di baik itu pelajar ya atau mahasiswa. Alangkah baiknya sih mereka bisa terjun dunia politik, karena dengan dunia politik dia bisa menyampaikan aspirasi. Apa ide dan gagasannya bisa tersampaikan. Tetapi kalau dia di luar, dia tidak bisa, dia hanya bersuara. Belum tentu aspirasi itu tersaringkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus benar masuk dunia politik. Dengan itu kita bisa mengubah suatu kebijakan yang dimana yang menurut dia benar, ada menurut salah. Di situ kita akan bisa melihat kebijakan kita. Soal partai politik sih bagi saya suatu hal yang baik ya sebenarnya sih. Bisa mengubah yang awalnya tidak tahu sistem politik negeri kita jadi tahu. Semua karena apa? Kita kembali lagi, setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap aturan itu diambil melalui apa? Politik. Bisa dikatakan suatu diskusi. Contoh kayak undang-undang KIA itu dihasilkan dari mana? Dari para anggota partai politik yang duduk bersama membahas perihal pentingnya ibu-ibu di luar sana bagaimana kesejahteraannya, kesehatan. Ada keluarlah produk undang-undang tersebut. Betul. Jadi sebenarnya partai politik itu menjadi wadah ya. Jadi untuk para pemuda dan juga pemudi di luar sana yang masih belum yakin harus sudah mulai yakin setelah nonton podcast ini tentunya. Dan apapun yang kita omongin tadi ini berkaitan banget sama Partai Perindo karena campaign aksi nyata #DariKamu untuk Indonesia relate banget dengan movement yang dijalankan, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo sekali lagi memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat masih bisa nih mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya gampang. Untuk detailnya bisa kunjungi website di www.konvensirakyat.com. Dan untuk daftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal umumin 3 pemenangnya di minggu depan di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa follow ya. Dan tentunya thank you so much Kak Alex udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Ini inspiratif banget. Semoga masyarakat Indonesia dan juga Jakarta semakin sadar bahwa pentingnya edukasi stunting ya di tahun 2022 ini, dan angkanya terus menurun tentunya. Thank you juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.